Hai para pengguna kuota, kali ini, saya akan kembali mendongeng alur cerita film buat kalian semua. Film yang kita bahas kali ini adalah di mana ada sekelompok semut hitam dan sekelompok semut merah yang sedang bertarung untuk memperebutkan makanan. Ikuti sampai selesai ya. Oke, buka filmnya. Scene akan dibuka dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang sedang bertamasya dan membawa banyak makanan. Tapi tidak lama, si istri tampaknya merasa kesakitan pada perutnya karena sedang hamil. Dan mereka pun segera pergi dari sana dan meninggalkan semua makanan mereka. Dan setelah itu, kita akan melihat kumbang kepik yang sedang mengajarkan anak-anaknya untuk mulai belajar terbang. Setelah itu, tampaklah seekor lalat yang mengejek anak kumbang kepik itu, karena terbangnya sangat payah. Kepik itu pun mengejar si lalat, sampai pada akhirnya berhenti di suatu batang pohon. Saat si kepik akan mendekati si lalat, tiba-tiba, keluarga dari si lalat itu pun datang. Dan justru kumbang kepik itu dikepung oleh para lalat. Kemudian terjadilah kejar-kejaran, yang membuat kumbang kepik itu menabrak batu dan terjatuh. Sayap kumbang itu pun patah karena terbentur oleh batu yang sangat keras. Para lalat yang melihat kumbang kepik tidak bergerak lagi, kemudian pergi dari sana. Setelah itu, si kepik kembali bangkit dan mencoba terbang dengan satu sayapnya. Namun apa daya, itu tidak berhasil. Akhirnya si kepik berjalan kaki untuk kembali ke ayah dan ibunya. Dan karena hujan sedang turun, si kepik akhirnya mencari tempat untuk berteduh dari hujan. Si kepik menemukan sebuah kotak, lalu masuk ke dalam kotak itu untuk berteduh di dalamnya. Setelah hujan reda, tampak sekelompok semut hitam yang sedang mengumpulkan makanan yang ditinggalkan oleh pasangan tadi, untuk dibawa ke sarangnya. Dan ternyata, si kepik berada di dalam kotak makanan selama ia berteduh dari hujan. Lalu si kepik bersembunyi di balik salah satu makanan itu, kemudian dibawa oleh para semut beserta kotaknya menuju ke sarang semut hitam. Para semut menempuh jalanan yang berbatu dan harus meluncurkan kotak itu ke bawah agar bisa melanjutkan perjalanan. Dan saat kotak itu dijatuhkan, makanan itu berhamburan dan mereka segera mengumpulkannya lagi. Saat mereka mengumpulkan makanan ke dalam kotak, mereka melihat ada seekor kepik di sana. Dan saat pemimpin semut menyapa kepik itu, datanglah seekor kadal mendatangi mereka. Para semut ketakutan dan bersembunyi di balik makanan untuk menyelamatkan diri. Lalu si kepik masuk ke dalam kotak dan membuat suara bising dan itu membuat si kadal lari meninggalkan mereka. Pemimpin semut berterima kasih pada si kepik, dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan bersama. Tidak berapa lama, muncul semut merah menghadang mereka. Dan si semut hitam memberikan satu potong makanan untuk mereka, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Tapi tampaknya, si semut merah tidak terima dan mengejar kelompok semut hitam. Semut hitam yang mengetahui hal itu, kemudian meluncurkan kotak mereka agar lebih cepat pergi dari semut merah. Tapi semut merah menemukan sebuah kaleng bekas yang juga digunakan meluncur untuk mengejar si semut hitam. Mereka saling mengejar, sampai masuk ke dalam suatu sungai. Dan karena arus yang deras, si kumbang kepik jatuh ke dalam air. Dan ada seekor ikan besar yang ingin memakan si kepik itu. Sementara para semut masih saling mengejar. Si kepik pun berusaha melarikan diri, sampai pada akhirnya si semut hitam berhasil menolong si kepik untuk kembali ke atas. Mereka terbawa arus sampai di ujung air terjun. Kotak mereka berhasil selamat, namun kaleng si semut merah tertancap di dasar air. Dan mereka pun lolos dari kejaran si semut merah. Dan para semut hitam pun melanjutkan perjalanan mereka, dengan membawa sisa makanan yang bisa diselamatkan. Tapi ternyata, si semut merah pun masih belum menyerah. Sampailah mereka di sebuah tempat, dan mereka beristirahat di sana. Esok harinya, si semut merah kembali mengejar para semut hitam sampai mereka semua berada di jalanan dan datanglah sebuah mobil melintas ke arah mereka. Para semut merah takut akan tertabrak dan mulai lari berhamburan. Tapi semut hitam sangat pintar,
Mereka mengatur barisan sehingga mobil itu melintas dengan tidak melindas mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah di sarang para semut hitam. Awalnya si kepik tidak ingin ikut, karena itu bukan kawanan si kepik. Tapi si semut hitam tetap membawanya ke sarang. Para semut itu pun memberikan makanan yang mereka bawa kepada ratu mereka. Dan ratu mereka menyukai makanan itu. Di sisi lain, salah satu semut merah ternyata mengikuti mereka sampai ke sarang. Setelah melihat keadaan semut hitam, semut merah pun pulang ke sarangnya untuk memberitahu ratu mereka tentang hal itu. Pemimpin semut merah meminta izin pada ratu untuk menyerang semut hitam, dan ratu menyetujuinya. Mereka pun berangkat dengan membawa banyak pasukan untuk menyerang semut hitam. Sementara itu di sarang semut hitam, tampaknya si kepik bermimpi saat-saat dia masih bersama keluarganya, di mana dia memakan buah kesukaannya dan kebersamaan dengan keluarganya. Setelah itu, si kepik keluar dari sarang dan mencoba menggunakan sayap barunya yang telah muncul kembali. Tapi hanya perlahan saja, karena sayap itu belum sempurna. Esok paginya, serangan pun datang dan jumlah semut merah sangatlah banyak. Para semut hitam mencoba melawan tapi mereka kewalahan karena jumlah mereka sedikit. Semut hitam pun mengadukan hal itu pada si ratu, lalu ratu menyuruh mereka mengambil petasan dan korek di tempat penyimpanan. Saat mereka sudah mengatur strategi, ternyata korek kayu hanya tinggal satu batang. Awalnya mereka berhasil menyalakan satu petasan dan membuat semut merah takut tapi itu tidak cukup. Dan saat akan menyalakan petasan lagi, api korek itu padam dan mereka tidak punya batang korek lagi. Semut merah yang mengetahui hal itu, kemudian kembali menyerang para semut hitam. Semut hitam sangat kebingungan karena mereka tidak punya senjata lagi. Lalu si kepik teringat, ada korek di tempat orang yang bertamasya waktu itu. Dan si kepik berkata akan mengambilnya. Tapi karena si kepik belum bisa terbang, akhirnya mereka membuat pesawat dari selembar uang untuk dipakai si kepik untuk melewati para semut merah yang sedang mengepung mereka. Semut merah pun mencoba menyerang si kepik agar si kepik tidak bisa pergi dari sana. Tapi saat pesawat itu terjatuh, justru si kepik berhasil terbang dengan sayapnya sendiri. Lalu si kepik menuju ke tempat korek api untuk mengambilnya. Di tengah perjalanan, si kepik singgah untuk makan buah kesukaannya untuk menambah stamina dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat korek api. Setelah sampai, dan si kepik akan mengambil korek itu, ada laba-laba yang merebut korek api itu dan membawanya pergi. Si kepik pun mengikuti laba-laba itu sampai ke rumahnya. Sampai di sana, ada seekor katak yang ingin melahap si kepik. Si katak menarik si kepik dengan lidahnya tapi karena si kepik menyangkut di jendela, rumah laba-laba itu pun roboh dan menimpa si katak. Kemudian si kepik berbicara pada si laba-laba, bahwa dia butuh korek itu untuk menyelamatkan teman-temannya. Si laba-laba pun mengizinkannya, kemudian si kepik pun pergi membawa korek itu ke sarang semut. Di tengah perjalanan, si kepik melihat ada seekor kepik yang sedang dikeroyok oleh kumpulan lalat. Si kepik pun mencoba menolongnya, kemudian para lalat itu mengejar si kepik seperti dulu yang pernah dilakukannya. Tapi kali ini si kepik berhasil membuat para lalat takluk dengan membuat mereka menabrak sebuah mobil. Setelah itu si kepik pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tempat para semut. Si kepik pun telah tiba di arena perang dengan sebuah senandung kemenangan dari mulutnya. Dan kini tibalah si semut hitam menyalakan semua petasan yang sudah mereka siapkan. Saat semua petasan dinyalakan, terjadilah pesta kembang api yang meriah. Para semut merah sangat ketakutan dan lari berhamburan. Setelah itu, terjadilah kebakaran hebat di sana, dan membuat sisa para semut merah pergi dari sana. Para semut hitam kini berlindung di sarang mereka dan berharap mereka selamat dari besarnya api yang mengelilingi sarang mereka.
Tidak lama setelah itu, sebuah pesawat datang untuk memadamkan api di hutan itu. Para semut selamat, tapi sarang mereka kini telah hancur karena disiram air. Film ini akan ditutup dengan kembali dibangunnya sarang dari para semut hitam. Dan juga diperlihatkan sekelompok kepik, yang entah apakah ini si kepik yang bersatu dengan keluarga lamanya atau keluarga baru si kepik dengan kepik yang diselamatkannya sebelumnya. Karena saya tidak bisa bahasa kepik, mari kita tutup filmnya. Terima kasih sudah menonton dan jadilah orang baik.